Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di usaha servis bersama dengan Mas Luis. Salam sejahtera, semoga berkah selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi penonton yang di rumah atau dimanapun kalian berada yang belum sempat nonton video kali ini, silahkan tinggalkan like atau disimpan dulu videonya agar nanti bisa nonton kembali sharing-sharing ilmu bersama dengan Mas Luis di usaha servis. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mesin cuci Sharp 2 tabung. Ini kendalanya jeglek. Jadi setelah mesin cuci ini dipakai, bukan setelah ya, tapi kalau dari customer ketika dinyalakan di pencucinya ini, meteran listrik jepret, jeglek gitu. Tapi ketika saya tanya kalau pengeringnya itu jeglek juga apa tidak, ya nggak tahu, karena kan baru ngetes buat nyuci, diputer aja udah jeglek. Ini kita pasang ke anti jeglek agar antisipasi biar yang jeglek bukan yang di meteran depan. Saya pasangkan anti jeglek, apakah benar dia jeglek? Kalau nanti jeglek saya nyalakan berarti lampu itu nyala. Kita tes dulu ya. Nah, terlihat ternyata ketika saya nyalakan putarannya untuk timer, dia berputar kanan kiri, lampu nyala dengan terang sekali. Berarti memang jeglek ya. Cuman di sini kita masih belum tahu dia itu kanan kiri yang short atau cuma kanan aja atau kiri aja. Kita cek seperti ini. Dari steker kita pasangi avometer skala buzzer. Ya, terlihat seperti ini tidak nyambung. Kalau kita putar timernya, terlihat muncul angka. Ke kanan muncul angka dan ke kiri bunyi ya. Ke kiri bunyi. Kemudian putar lagi ke kanan, tidak bunyi. Kalau cuma muncul angka berarti aman guys. Kalau cuma muncul angka aman, karena dinamo kan ada lilitan, itu harus muncul angka. Tapi kalau sampai bunyi berarti itu ada yang short di lilitannya. Di sini berarti sudah jelas memang yang mengakibatkan jeglek itu dari dinamo mesin. Salah satu bagian lilitan itu ada yang nyambung, ada yang short sehingga jeglek. Bukan dari timer ya, bukan dari timer, tapi dari dinamo. Dari mesin dinamo sekarang kita buka dari bawah sini, kita cek di bagian dinamo mesin cuci ya. Bagian bawah di sini sudah kita buka area perkabelan. Untuk kabel yang kita ambil itu kita cek kabel mesin dinamo mesin cuci yang bermasalah tadi ya. Ini 3 kabel dinamo mesin cuci. Kita cek menggunakan avometer, skalanya buzzer. Di sini kita akan mengecek lilitannya. Skala buzzer kita tempelkan bunyi ya. Dia nyambung bunyi. Ini 3 kabel ini harus kita cek lilitannya bagaimana. Dari hitam dengan merah kita cek dulu. Hitam dengan merah nyambung, muncul angka, tidak terhubung. Hitam dengan biru dia terhubung, suaranya bunyi, buzzernya bunyi ya, dia terhubung. Ini yang mengakibatkan short sehingga membuat meteran listrik jepret, karena biru dan merah itu kapasitor. Nah, kalau biru merah ini kita cek aman, lilitannya aman ya, tidak short. Biru dan hitam ini plus dan minnya setrum utama, makanya dia langsung jepret kalau terhubung singkat. Dan perlu diperhatikan, tidak serta-merta dinamo itu langsung rusak tanpa adanya penyebab. Pasti ada penyebabnya. Di sini saya perlihatkan di bagian bodi area mesin cuci terlihat ada bercak hitam yang sangat banyak sekali di sana, bahkan sampai di bagian sana bercak hitamnya banyak. Bercak hitam itu menandakan ada air yang bocor. Air yang bocor nyiprat-nyiprat. Siapa yang mengakibatkan air bocor? Gearbox ini bermasalah. Gearbox ini berarti sudah bocor. Akhirnya air yang keluar nyiprat-nyiprat juga mengenai dinamo. Dinamo akhirnya kalah karena kena air. Wah, cahayanya terang sekali. Bentar, cahaya ilahi guys. Tangan saya bercahaya. Ini saya fokuskan, terlihat kotor juga, ada air-air sedikit di bagian gearboxnya. Berarti sudah positif, gearboxnya ini bocor. Akhirnya air bocor, nyiprat kena dinamo, dinamo rusak. Memang seperti itu, dinamo itu nggak mungkin rusak kalau tidak kena air. Tapi kalau udah kena air pasti rusak dinamo itu. Di sini langsung saja kita bongkar, kita ganti gearboxnya. Dan di sini berhubung kondisi dinamo dia sudah shortnya sampai jeglek meteran listrik, saya sarankan ke customer, dia mintanya agar awet lama ya,
saya sarankan ganti dinamo saja. Jadi untuk kali ini saya tidak memperbaiki dinamo ya, saya tidak bongkar dinamo. Kalau biasanya saya bongkar dinamonya guys, itu lebih murah, relatif lebih murah. Cuman untuk ketahanan lilitan ya, itu tergantung dari usianya si dinamo juga. Makanya dari customer sendiri yang minta diganti saja biar lebih awet, katanya diganti yang baru. Ya udah, saya tinggal eksekusi saja ya, malah lebih enak seperti itu, tidak perlu bongkar-bongkar dinamo ya. Saya oke, saya belikan gearbox, saya belikan dinamo. Di sini nanti akan kita ganti gearbox dan dinamonya, langsung saja kita ganti. Setelah kita bongkar, tidak lupa di sini juga masih ada fan bell, itu kita lepas dulu fan bellnya, kita pinggirkan. Dan ini bagian yang pengering tadi saya lepas agar mempermudah ya, agar mempermudah saya melepas dinamo mesin cucinya, karena tidak ada obeng kecil. Biasanya kalau ada obeng kecil itu ya tidak perlu sampai bongkar kayak gini ya. Setelah dinamo, sekarang kita lepas gearboxnya. Di sini untuk gearbox sebelum kita buka, kita harus lepas dulu pulsatornya ya. Apa namanya? Ya, bisa dikatakan baling-baling atau kipasnya ya. Ini kita lepas dulu, baru nanti gearboxnya bisa kita lepas. Jangan lupa di sini juga ada ring. Ini juga harus kalian ambil biar tidak hilang. Karena itu nanti buat penjanggal antara jarak gearbox dengan pulsator atau kipas baling-balingnya tadi. Di sini sudah terlepas gearboxnya. Saya perlihatkan untuk kondisi gearbox, memang ada bercak-bercak air kan? Berarti memang gearboxnya sudah bocor. Ya, langsung aja nanti kita ganti. Dan di sini kita lepas pulinya, puli pencuci ya, puli mesin cuci. Ini masih bisa kita pakai. Wah, agak berat. Kita congkel dua arah ya. Kalau satu arah nanti dia patah. Kita congkel dua arah seperti ini, udah mulai naik. Kita beri minyak kayu putih atau minyak telon atau semprotan WD lebih bagus untuk mengurai karatnya biar tidak terlalu berkarat. Agak susah ya, tapi sudah mulai naik. Oke, di sini kita lepas, mantap. Nanti puli ini bisa kita pakai lagi, ini masih bagus, tidak ada masalah ya. Kita pakai di dinamo mesin cuci yang baru. Ini dinamonya yang baru. Karet peredam juga harus terpasang agar putarannya stabil. Dan di sini posisi puli terlihat koannya itu harus pas dengan baut. Dalam pemasangan dinamo, setelah kita pasang puli, di sini dalam pemasangan dinamo baru mungkin ada yang masih bingung. Dinamo baru itu pasti ada tulisan di samping itu ya. Ada 3 warna kabel, merah, kuning, biru, red, yellow, blue. Di sini merah kuning ada tulisan C, itu berarti merah kuning ke kapasitor. Dan blue yang biru itu nanti akan ke setrum. Kalau masih ada yang bingung dalam pemasangan dinamo, silahkan komen di kolom komentar. Next video akan kita buatkan videonya. Setuju? Dan perlu diperhatikan dalam pemasangan puli, itu tadi kunci bautnya tidak perlu rapot-rapot, agar nanti kita bisa mengadjust tinggi rendahnya puli harus sama dengan koaan gearbox. Agar apa? Agar fan bellnya nanti tidak tinggi sebelah gitu, agar putaran fan bell bisa bagus. Maka ini nanti akan kita turunkan sedikit. Terlihat tadi memang ini agak ketinggian ya. Di sini kita turunkan sedikit saja. Oke, sudah terlihat sejajar. Baru kita kencengin, terlihat sejajar ya, baru kita pasang fan bellnya. Dan bagi yang mau bertanya silahkan tinggalkan komen ya, tinggalkan komen di kolom komentar. Nanti kita juga akan sharing-sharing di kolom komentar. Oke, di sini udah semua kita pasang. Untuk gearbox mohon maaf tidak saya rekam ya, penonton di rumah juga sudah bisa ya. Kalau untuk gearbox sama seperti waktu ngelepas, di sini saya nyalakan sudah tidak jeglek, tenaga juga saya pegang sudah mantap, sudah tidak tertahan, tenaga oke. Cukup itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.